Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Friendly Superstian Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru terkait dunia ASN, baik itu PNS maupun P3K, dan berita-berita terkini yang ada di negara Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan usulan dari Gubernur Jambi terkait untuk penggajian P3K itu harusnya masuk di pusat, karena memang di awal Ibu Menteri Keuangan itu menyampaikan bahwa untuk penggajian P3K itu masuk dibayarkan oleh pusat melalui DAU, tetapi pada faktanya untuk DAU yang telah dikirimkan oleh pemerintah pusat itu masih kurang untuk penggajian seluruh tenaga P3K. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke videonya seperti apa. Bagi teman-teman yang baru mengetahui channel Friendly Superstian, mohon untuk memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Saya doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan subscribe selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Kita langsung masuk ke videonya. Arah kalau kami yang ngawasin. Beliau adalah gubernur dari Provinsi Jambi, yaitu Bapak Haris, yang akan menyampaikan usulan kepada Ibu Mendagri dan Ketua dan Komisi 2 DPR RI. Kita simak videonya seperti apa. DPR RI Komisi 2, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Dirjen, dan para gubernur yang saya hormati sekalian. Pertama, kami sudah menyimak semua tadi, izin kami singkat saja. Kami di Jambi melihat pertama dari sisi kewenangan tadi pimpinan. Tata kelola pemerintahan di daerah cukup baik, hanya saja memang ada beberapa regulasi yang memang secara kewenangan itu memang tidak ada peran gubernur pimpinan. Contoh misalnya di Undang-Undang Minerba misalnya. Jambi salah satu daerah yang juga penyumbang minerba. Nah, kami di Jambi punya lahan tambang cukup banyak, tetapi regulasinya tambang ini semua terpusat ke pemerintah pusat, sehingga gubernur tidak punya peran di situ. Dari mulai semua kuota semua itu adalah pemerintah pusat. Nah, sehingga pendapatan kami yang semestinya itu cukup banyak sumbernya dari tambang, tidak bisa karena pengawasan tidak ada di situ, kemudian juga kuota juga berat. Nah, sehingga kami di Jambi itu semestinya kita punya wajib punya jalan hauling, tidak ada jalan hauling. Nah, sehingga masalahnya adalah ketika PAD kami penyumbangnya kecil dari tambang dari Pak. Nah, yang kedua pasca tambang. Ini sekarang reklamasi ini kacau nih sekarang. Lubang-lubang besar, siapa yang ngawasinya? Nah, semua terpusat. Nah, ini mohon nanti mungkin di ke depan di Undang-Undang Minerba adalah mungkin kami sedikit ada isu kewenangan. Paling tidak pengusaha tambang ini adalah menghormati kami daerah, Pak. Kalau tidak, repot juga. Yang pertama. Yang kedua, soal BUMD. Di daerah BUMD kami sebagian sudah cukup baik, Pak, seperti Perumda, air minum, bank daerah. Tapi memang BUMD kami yang istilahnya itu ya untung tidak, rugi juga tidak. Tapi ada peluang pimpinan. Kita ada peluang mendapatkan dana PI dari perusahaan-perusahaan di Jambi itu, karena ada gas dan minyak di Jambi. Contoh kami sedang proses berapa PI yang sedang berlangsung hari ini, yaitu partisipasi interest. Nah, ini cukup besar sebetulnya. Tinggal saja memang dalam PP 54 2017 ini kan daerah berhak mendapatkan bunyinya. Tapi kalau ada restu bunyinya, perusahaan wajib memberikan daerah PI. Nah, mungkin ini menguatkan kami juga mungkin berjuang. Karena rata-rata Jabar itu 3 tahun udah dapat dia PI. Riau juga 2 tahun lebih. Nah, mungkin di situ mungkin bisa kita masukkan mungkin penguatannya itu mungkin itu BUMD kita. Yang ketiga masalah pegawai.
kami tempoh hari menghadap Bu Menpan. Nah, ada masalah kita di lapangan Pak Pimpinan. Sekarang ini memang DAU yang diberikan oleh pusat itu tidak seimbang memang. Dulu janji awalnya Bu Menteri Keuangan itu seluruh P3K itu pusat yang membiayai gajinya. Pada faktanya DAU yang dikirim ke kami itu tidak cukup untuk bayar gaji P3K. Sehingga uang itu tidak bisa dibelanjakan untuk bangun daerah. Malah untuk gaji pun kurang. Porsi gaji P3K itu. Nah, ini juga sangat mengganggu kita di lapangan. Nah, sehingga hari ini formasi kita cukup besar, tetapi tidak mungkin mengangkat semuanya karena dana kita minim untuk itu. Nah, yang kedua, ada lagi teman-teman kami, ini juga mengenai BLUD tadi. Kita punya BLUD, hampir semua pegawai BLUD itu tidak masuk database. Karena dianggap nanti akan ada khusus aturannya. Sehingga gelisah mereka. Karena ini adalah pelayanan, saya tempoh hari sudah membuat SK gubernur untuk mengurangi keresahan mereka. Paling tidak mereka tidak gampang dengan status mereka itu. Nah, mohon izin nanti pimpinan oleh Pak Ibu Wakil Menteri juga mungkin ada regulasi kita nanti ke depan terkait dengan pegawai BUD ini. Sehingga mereka tidak terganggu kinerja mereka, apalagi rumah sakit. Rata-rata ini rumah sakit yang paling banyak sebagian. Nanti kalau mereka tidak masuk kerja bagaimana? Apalagi dokter spesialis misalnya. Mereka merasa pegawai yang tidak ada status itu lemah mereka untuk praktik, Pak. Kami juga minta di sini ada formasi khusus untuk spesialis dokter, Pak. Karena dokter ini beda. Ketika daerah A menawarkan tinggi penghasilannya, nah dia pindah. Nah, ini juga mengganggu kita di lapangan nanti. Ini mohon izin nanti belut kita itu soal belut tadi. Nah, yang terakhir tadi, soal pegawai tadi, ada juga guru kita. Guru yang dibayar dan dana BOS. Hari ini di BOS mereka diberhentikan, lalu di sertifikasi belum muncul mereka ini. Nah, ini kosong. Nah, ini juga ini jadi bahan kita ke depan untuk menata pegawai kita. Nah, terakhir transfer daerah, Jambi termasuk daerah yang masih mengandalkan transfer pusat. Kita sekitar 50% itu masih tergantung pada transfer pusat di daerah. Sisanya PAD kami. Tapi kalau tadi potensi migas tadi berjalan, menerba, insya Allah bisa dengan ini bisa kita gunakan potensi ini ke depan sehingga sudah mulai mengurangi transfer pusat ke daerah. Kalau potensi daerah lokal dengan regulasi yang ada ini kita gunakan dengan baik, regulasinya ada, kami yakin dan percaya ke depan ini akan mengurangi transfer pusat ke daerah. Itu mungkin saya kira berhal tadi pimpinan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Jambi. Selanjutnya. Sesuai yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi yaitu Bapak Aris, ada beberapa poin yang telah beliau sampaikan. Yang pertama yaitu terkait untuk masalah pendapatan daerah di Provinsi Jambi, terutama untuk pendapatan di sektor pertambangan. Karena untuk pendapatan tambang itu seluruhnya masuk di pemerintah pusat. Diharapkan ada bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk pendapatan hasil tambang. Yang kedua adalah terkait masalah BUMD yang ada di pemerintah Provinsi Jambi. Yang ketiga adalah terkait untuk masalah penggajian pegawai P3K, karena memang dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah Jambi untuk penggajian P3K itu masih kurang. Diharapkan pemerintah pusat bisa mengambil alih untuk penggajian seluruh tenaga P3K itu di daerah. Yang keempat yaitu transfer pusat terhadap daerah, karena memang di Provinsi Jambi itu masih ketergantungan sekitar 58% dana yang ditransfer oleh pusat ke daerah. Untuk sisanya itu dari PAD Provinsi Jambi.
Jadi ada 4 poin yang telah disampaikan oleh Gubernur Jambi. Pada intinya beliau menyampaikan bahwa untuk penggajian P3K itu harusnya masuk di pemerintah pusat sehingga tidak membebani pemerintah daerah. Jadi demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya dengan cara memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan subscribe. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ada kurang, ada lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.